Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliani dengan Stanbu Q1A 118-110 dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Aplikasi Bioteknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul tentang kajian fenotip dan genetik performa pertumbuhan dari persilangan ayam lokal dengan ayam ras petelur Isa-Brown. Lanjut, di bagian pendahuluan, ayam buras memiliki peranan strategis dalam menyediakan bahan pangan hewani. Selain menjadi sumber pangan hewani bagi keluarga petani dan menjadi salah satu sumber pendapatan petani, ayam buras juga mampu memasok sebagian kebutuhan masyarakat lainnya serta suplementasi bagi ayam ras. Selanjutnya, tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui performa pertumbuhan dan besarnya nilai heritabilitas dari kelompok ayam hasil persilangan antara ayam penjantan lokal dan ayam betina ras petelur jenis Isa-Brown. Lanjut di bagian metode penelitian, yang pertama itu ayam jantan dan betina, di mana menggunakan 9 ekor ayam jantan dan 27 ekor ayam betina, terdiri dari 3 ekor ayam jantan lokal Sabu, 3 ekor ayam jantan Bangkok, dan 3 ekor ayam jantan leher gondol, dan 27 ayam ras petelur jenis Isa-Brown. Selanjutnya, ayam jantan dari berbagai jenis ini dikawinkan dengan menggunakan metode kawin suntik. Tiap kelompok terdiri atas 1 ekor penjantan dengan 3 ekor betina, di mana ayam hasil persilangan lokal Sabu disilangkan dengan ayam ras Isa-Brown atau disebut Loras, kemudian ayam Bangkok disilangkan dengan ayam ras Isa-Brown atau disebut Bakoras. Selanjutnya, ayam leher gundul dikawinkan dengan ayam ras Isa-Brown Leguras. Terdapat 9 ekor ayam hasil persilangan dari masing-masing ulangan, sehingga jumlah ayam dari masing-masing perlakuan sebanyak 27 ekor. Jadi total ayam hasil persilangan yang digunakan pada penelitian ini terdapat jumlah persilangan 81 ekor ayam. Lanjut di bagian hasil, pada tabel 2, rataan performa pertumbuhan ayam hasil persilangan penjantan lokal Sabu, Bangkok, dan leher gundul dengan ayam ras petelur Isa-Brown. Terdapat variabel dan perlakuan. Pada variabel bobot badan, bobot badan merupakan bobot badan ayam hasil silangan pada umur 8 minggu. Kelompok persilangan berpengaruh nyata di mana P kurang dari 0,05. Terdapat bobot badan ayam hasil persilangan. Bobot badan ayam hasil persilangan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bobot ayam lokal pada umur yang sama, yaitu 595 gram untuk ayam betina dan 636 gram untuk ayam jantan. Hal ini terjadi karena efek heterosis dari persilangan sesuai dengan pendapat Yasin tahun 2005 bahwa heterosis dinyatakan ada jika rataan performa ternak hasil persilangan melebihi rataan kedua tetuannya. Lanjut di bagian kelompok persilangan Bakoras merupakan perlakuan terbaik. Terjadi perbedaan pada bobot badan ini, menunjukkan setiap keturunan mempunyai kemampuan yang berbeda dalam pertumbuhan. Di mana performa dari seekor ternak ditentukan oleh kemampuan genetik dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Perbedaan bobot badan yang terjadi pada ayam hasil silangan karena masing-masing keturunannya memiliki potensi genetik dan kemampuan beradaptasi yang berbeda. Selanjutnya, pertambahan bobot badan
Persilangan dari masing-masing kelompok persilangan berpengaruh nyata, di mana P kurang dari 0,05 terhadap pertambahan bobot badan. Rataan pertambahan bobot badan ayam lokal dengan pemeliharaan intensif pada umur 8 minggu, yaitu 809,73 gram per ekor, sedangkan rataan pertambahan bobot badan ayam ras Isabron pada umur yang sama adalah 590 gram per ekor. Pertambahan bobot badan yang lebih tinggi dari tetuannya disebabkan karena adanya efek heterosis. Hal ini sejalan dengan pendapat Kolik pada tahun 2016 bahwa terjadi pengkombinasian gen-gen yang berbeda dari sumber yang berbeda saat terjadi persilangan. Karena setiap tetua memiliki gen-gen karena dominan dalam keadaan heterozigot. Gen-gen dominan pada umumnya memiliki efek yang menguntungkan. Oleh sebab itu, beberapa sifat yang lebih baik dibandingkan tetuannya akan diperoleh oleh keturunannya. Selanjutnya, kelompok persilangan Bakoras merupakan perlakuan terbaik. Hal ini diduga disebabkan karena penggunaan penjantan Bakoras yang pada dasarnya memiliki postur yang lebih besar dibandingkan penjantan sabu dan leher gundul yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Soeroso tahun 2009 yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah bangsa dan tipe ayam. Lanjut di bagian bobot karkas. Rataan bobot karkas ayam hasil persilangan penjantan lokal sabu, Bangkok, dan leher gondol dengan betina ras petelur Isabron dapat dilihat pada tabel 2 ini, di mana kelompok persilangan Saras, Bakoras, dan Leguras berpengaruh nyata di mana P kurang dari 0,05 terhadap bobot karkas. Tingginya bobot karkas ayam hasil persilangan pada penelitian ini diduga karena pemberian ransum starter yang mempunyai kandungan protein sekitar 21-23%. Bahwa pemberian ransum dengan protein 21 dan 19% menunjukkan kinerja karkas utuh relatif lebih tinggi daripada ransum dengan kandungan protein lebih rendah. Itu menurut pernyataan Hidayat tahun 2015. Lanjut di bagian kelompok persilangan Bakoras merupakan perlakuan terbaik dalam menghasilkan bobot karkas ternak hasil silangan. Adanya perbedaan bobot karkas pada masing-masing ayam persilangan ini diduga mempengaruhi oleh faktor genetik ternak ayam hasil persilangan. Menurut Suharsono dan Risnajati yang menyatakan bahwa pertumbuhan seekor ternak merupakan interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Selanjutnya pada tabel 3 di mana estimasi nilai heritabilitas ayam hasil persilangan penjantan lokal dengan betina ras petelur strain Isabron, bahwa nilai heritabilitas di atas 0,3 termasuk kategori tinggi, antara 0,1 sampai 0,3 termasuk kategori sedang, dan di bawah 0,1 termasuk kategori rendah. Tingginya keragaman yang diakibatkan oleh pengaruh genetik aditif terhadap suatu sifat ditunjukkan dari nilai heritabilitas yang positif dan tinggi, sedangkan selebihnya diakibatkan pengaruh genetik non-aditif. Menurut Lasley tahun 1978 menyatakan bahwa korelasi yang tinggi antara ragam fenotip dan ragam gen aditif ditunjukkan dengan adanya nilai heritabilitas yang tinggi. Kriteria seleksi dapat dihasilkan berdasarkan nilai heritabilitas yang diperoleh.
Keragaman genetik yang tinggi merupakan indikator yang baik untuk meningkatkan mutu genetik melalui program seleksi. Oleh karena gen-gen aditif nilailah yang tanggap terhadap seleksi. Nilai heritabilitas yang dikategorikan sedang sampai tinggi dapat memberikan petunjuk bahwa seleksi yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan perbaikan mutu genetik bila dibandingkan dengan seleksi yang dilakukan pada nilai heritabilitas rendah. Keragaman fenotipik ternak dapat dilihat berdasarkan nilai heritabilitas, yakni pada kategori sedang sampai tinggi, sehingga dapat secara maksimal dimanfaatkan dalam peningkatan kemajuan genetik melalui program seleksi. Perbedaan kemampuan metode dalam memisahkan keragaman genetik dari keragaman non-genetik untuk mendukung besarnya angka pewarisan menyebabkan adanya perbedaan nilai heritabilitas yang diestimasi dengan metode yang berbeda. Jadi kesimpulan pada jurnal ini yaitu performa pertumbuhan ayam hasil persilangan penjantan lokal dan betina ras petelur Isa Brown yang dihasilkan sangat baik. Adanya indikasi terjadi efek heterosis. Performa pertumbuhan ayam hasil persilangan terbaik terdapat pada kelompok persilangan dengan penjantan. Kemudian bangkok dan ayam terendah terdapat pada kelompok persilangan ayam leher gondol. Jadi jurnal ini dikutip dari Lapihu YL Telepere FMS Sutedjo 2019 kajian fenotip dan genetip performa pertumbuhan dari persilangan ayam lokal dengan ayam ras petelur Isa Brown, Jurnal Sains Peternakan Indonesia volume 14 nomor 3 halaman 298 sampai 305. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.